Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sukma Wardani. Kali ini saya akan membahas mata kuliah etikolegal dalam praktik kebidanan. Dan materi dalam mata kuliah etikolegal pada praktik kebidanan ini adalah tentang isu etik. Ya, nanti kita akan bahas apa itu isu etik, lalu contohnya itu seperti apa. Oke. Kita akan membahas tentang pengertiannya itu apa, lalu bentuk isu etik dan juga isu etik yang terjadi pada bidan. Pengertian isu. Isu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau suatu lingkungan yang belum tentu benar dan membutuhkan pembuktian. Itu adalah isu. Ya, jadi isu itu sebuah masalah yang berkembang di masyarakat menjadi bahan pembicaraan seperti itu ya. Tapi ini belum tentu benar dan masih membutuhkan yang namanya pembuktian-pembuktian. Ada juga yang mengatakan bahwa isu itu adalah topik yang menarik untuk didiskusikan dan sesuatu yang memungkinkan orang untuk mengemukakan pendapat yang bervariasi. Nah, bagaimana dengan isu etik dalam pelayanan kebidanan? Isu etik dalam pelayanan kebidanan ini merupakan topik yang penting yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik dan buruknya. Ya, jadi isu etik dalam pelayanan kebidanan ini adalah topik yang berkembang di masyarakat. Dalam manusia ini menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik maupun buruknya. Ya, jadi apapun yang baik yang dilakukan dalam pelayanan kebidanan itu juga akan menjadi bahan pembicaraan, dan buruknya apalagi misalnya ada sesuatu yang melenceng dari pelayanan kebidanan yang tidak sengaja dilakukan oleh bidan ya, itu juga akan menjadi bahan pembicaraan atau menjadi sebuah isu etik. Isu etik yang terjadi dalam pelayanan kebidanan. Beberapa pembahasan masalah etik dalam kehidupan sehari-hari ini ada beberapa ya, sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang persetujuan dalam proses melahirkan ya. Jadi yang namanya sebelum seorang ibu itu bersalin ya, ada yang namanya kita memberikan persetujuan tindakan atau informed consent ya, di mana nantinya si ibu itu harus menyetujui apabila bidan melakukan tindakan-tindakan yang mana untuk menolongnya dalam proses melahirkan. Nah, ini juga masih menjadi pembahasan masalah etik ya. Selanjutnya adalah memilih atau mengambil keputusan dalam persalinan. Nah, ini juga menjadi masalah juga ya, karena terkadang ada beberapa kasus yang membutuhkan si ibu yang melahirkan maupun keluarganya ini harus mengambil atau memilih keputusan dalam persalinan yang dialaminya. Lalu kegagalan dalam proses persalinan ini juga apalagi akan menjadi yang namanya isu etik. Lalu pelaksanaan USG dalam kehamilan. Bidan dan juga pendidikan seks ini juga menjadi isu ya. Biasanya seorang bidan dengan pendidikan seks itu sering dikait-kaitkan. Selanjutnya, contoh masalah etik yang berhubungan dengan teknologi ya, teknologi yang ada hubungannya dengan kesehatan ya dalam hal ini. Yang pertama adalah perawatan intensif pada bayi, apalagi yang berkembang sekarang ini banyak sekali perawatan-perawatan intensif yang bisa diberikan kepada bayi dengan berbagai kasus atau masalah ya. Contohnya ada metode kanguru kayak gitu ya. Untuk metode kanguru itu adalah perawatan pada bayi pada kasus BBLR ya, seperti itu.
Lalu dilakukan screening ya, screening pada bayi ini juga menjadi masalah etik. Apabila si bayi ini ada masalah dan membutuhkan screening untuk menentukan diagnosanya itu apa, ini juga menjadi masalah etik. Lalu adanya transplantasi organ, teknik reproduksi dan juga kebidanan seperti bayi tabung dan lain sebagainya. Terus, contoh masalah etik yang berhubungan dengan profesi. Yang pertama adalah pengambilan keputusan dan penggunaan etik itu sendiri. Lalu otonomi bidan dan kode etik profesional. Dan juga etik dalam penelitian kebidanan. Isu etik dalam pelayanan kebidanan adalah berhubungan dengan masalah-masalah sebagai berikut biasanya. Yang pertama adalah agama atau kepercayaan, jelas ya ini yang biasanya akan menjadi kontra. Kadang ada beberapa hal yang menjadikan kontra dengan tindakan medis ya. Lalu hubungannya dengan pasien, ini juga bisa menimbulkan isu dalam pelayanan. Hubungan antara dokter dengan bidan maupun dengan sesama profesi kesehatan yang lainnya. Lalu pengambilan keputusan. Ini juga sangat-sangat menjadi penyebab dari isu dalam pelayanan kebidanan itu. Lalu adanya pengambilan data dan juga kematian. Lalu kerahasiaan ya, di mana yang namanya seorang tenaga kesehatan itu harus menjaga kerahasiaan dari kliennya. Lalu ada aborsi, ini juga menjadikan isu juga dalam pelayanan kebidanan, dan juga AIDS atau apabila ada orang dengan HIV/AIDS. Dan in vitro fertilization atau bayi tabung. Berikut adalah beberapa masalah-masalah yang berhubungan dengan isu etik dalam pelayanan kebidanan. Dilema moral. Nah, kita yang namanya isu etik itu nanti akan berhubungan dengan dilema moral dan juga konflik moral. Ya, dia akan menimbulkan kalau tidak dilema ya konflik moral. Dilema moral menurut Campbell adalah suatu keadaan di mana dihadapkan pada dua alternatif pilihan yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah ya. Jadi apabila kita dihadapkan dalam suatu keadaan di mana ada dua alternatif pilihan pemecahan masalah yang kelihatannya sama atau hampir sama ya, dan membutuhkan pemecahan masalah itu ya. Kalau menurut Johnson, ini menyatakan hal tersebut merupakan keadaan yang terdiri dari dua pilihan yang seimbang. Dengan kata lain, dilema merupakan keadaan yang dihadapkan pada persimpangan yang serupa atau bercabang dengan petunjuk yang tidak jelas. Dilema muncul karena terbentur pada konflik moral ya, atau pertentangan batin atau pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan yang ada. Ya, ketika mencari solusi atau pemecahan masalah, ini seorang bidan harus mengingat akan tanggung jawab profesional, yaitu yang pertama, tindakan selalu ditujukan untuk peningkatan kenyamanan kesejahteraan pasien atau klien. Ya, ini harus diutamakan. Terus menjamin bahwa tidak ada tindakan yang menghilangkan suatu bagian. Disertai rasa tanggung jawab, memperhatikan kondisi dan keamanan pasien atau klien. Nah, selanjutnya karena kita ada hubungannya dengan konflik moral itu tadi, dilema ya. Dilema ini muncul karena adanya konflik moral ya. Kita bahas apa itu konflik moral. Nah, menurut Johnson, konflik moral ini adalah bahwa konflik atau dilema pada dasarnya ini sama, tapi kenyataannya konflik berada di antara prinsip moral dan tugas yang mana sering menyebabkan dilema. Nah, ini keterkaitan. Ya. Nih, contoh dilema moral.
Ya, contoh dilema moral. Ini ada seorang ibu, G1 Petrol Anor, masuk kamar bersalin, ya ini anak pertama ya. Dalam keadaan infarto atau dalam proses persalinan. Nah, ternyata selama kala 2, ya, kemajuan kala 2 ini berlangsung lambat. Perineumnya masih tebal dan kaku. Bidan akan melakukan episiotomi. Nah, keadaan ini dijelaskan kepada ibu oleh bidan ya. Jadi ada persetujuan di awal. Tetapi ibu tetap pada pendiriannya menolak di episiotomi. Sementara waktu terus berjalan dan DJJ menunjukkan fetal distress dan hal ini mengharuskan bidan untuk melakukan tindakan episiotomi. Tetapi ibu tetap tidak menyetujuinya. Bidan berharap bayinya selamat, sementara itu ada bidan yang memberitahunya bahwa ia akan melakukan hal ini tanpa persetujuan pasien karena dilakukan untuk menyelamatkan bayinya. Nah, masalahnya di sini, jika bidan melakukan episiotomi tanpa persetujuan pasien, maka bidan akan dihadapkan pada suatu tuntutan dari pasien. Sehingga inilah yang merupakan contoh gambaran dilema moral ya. Jadi ada konflik di dalam dirinya ya. Tuh. Di sisi lain ingin melakukan tanpa persetujuan, tapi kalau tanpa persetujuan nanti dihadapkan dengan tuntutan pasien karena sudah tidak setuju di awal dan apabila tidak dilakukan nanti akan menimbulkan khawatirnya akan menimbulkan bahaya untuk bayinya. Terus yang kedua, bila bidan melakukan tindakan tanpa persetujuan pasien, bagaimana ditinjau dari segi etik dan moral? Nah, bila tidak dilakukan tindakan, apa yang akan terjadi pada bayinya? Inilah yang disebut dilema, ya. Nah, sekarang kita bahas menyeluruh tentang konflik moral. Nah, itu yang tadi adalah contoh dilema moral, ya. Jadi dia ada pertentangan di dalam batinnya. Nah, kalau konflik moral bagaimana? Konflik ini merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat dari berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. Penyebab dari konflik itu apa saja? Yang pertama, adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Lalu ada juga perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, ya. Terus ada juga perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Itu penyebab konflik, ya. Ini ada contoh konflik moral. Kalau tadi dilema moral, ini konflik moral, ya. Ada seorang pasien infarto datang ke tempat prakteknya. Status obstetri pasiennya adalah anak pertama, ya, belum pernah melahirkan dan tidak pernah abortus, ya. Hasil pemeriksaan penapisan awal menunjukkan presentasi bokong dengan taksiran berat janin 3.600 gram dengan kesejahteraan janin dan ibu baik. Maka bidan tersebut menganjurkan dan memberi konseling pada pasien mengenai kasusnya, ya, dan untuk dilakukan tindakan rujukan, ya. Tapi pasien tetap menolak untuk dirujuk dan masih ingin bersalin di bidan karena ia keberatan di bidang biaya, ya. Melihat kasus ini, maka bidan dihadapkan pada konflik moral yang bertentangan dengan prinsip moral dan otonomi maupun kewenangan dalam pelayanan kebidanan. Karena sejatinya untuk secara teori kasus presentasi bokong, ya, jadi bagian terbawah itu adalah bokong, taksiran berat janinnya 3.600 ya atau lebih, ini tidak, dan anak pertama ya belum pernah melahirkan, ini tidak boleh melahirkan secara normal ya karena ada resiko-resiko yang bisa ditanggung. Nah, ini kasusnya, ini pasien tidak mau dirujuk dan masih mau dilakukan persalinan di tempat bidan. Ini bidan akan menghadapi yang namanya konflik moral ya. Di mana bidan ini tidak berwenang memberikan pertolongan persalinan pada kasus primi gravida dengan presentasi bokong.
Di sisi lain ada prinsip nilai moral dan kemanusiaan yang dihadapi pasien, yaitu ketidakmampuan secara sosial, ekonomi, dan kesulitan yang lain. Maka bagaimana seorang bidan mengambil keputusan yang terbaik terhadap konflik moral yang dihadapi dalam pelayanan kebidanan, ya. Jadi kalau konflik ini ada pertentangan antar dua orang, ya, yaitu kalau pada kasus yang ini adalah antara bidan dengan pasien atau kliennya. Kalau yang dilema moral tadi adalah pertentangan di dalam batin diri seorang bidan itu sendiri. Nah, cara menghadapi konflik bagaimana? Nah, kita ada yang namanya informed choice atau memberikan pilihan. Ya, informed choice ini adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Kita beri pilihan. Kalau tetap dilakukan itu seperti ini, kalau tidak dilakukan seperti ini. Nah, kita buat pilihan nanti biar dari klien yang mengambil keputusannya, ya. Dan jangan lupa saat memberi pilihan kita berikan ini baiknya itu seperti apa, tidak baiknya seperti apa, harus kita jelaskan. Kalau menurut Kode Etik Kebidanan Internasional, bidan harus menghormati hak informed choice ibu dan meningkatkan penerimaan ibu tentang pilihan dalam asuhan dan tanggung jawabnya terhadap hasil dari pilihannya itu tadi. Nah, choice atau pilihan itu berbeda dengan persetujuan atau consent yang tadi saya bilang, ya. Jadi ada yang namanya informed choice, ada juga yang namanya informed consent atau lembar persetujuan tindakan. Beda. Kalau persetujuan atau konsen ini penting dari sudut pandang bidan karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan oleh bidan. Jadi kalau sudah ada informed consent menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh bidan apabila terjadi apa-apa atau gimana yang tidak disetujui oleh pasien, itu pasien tidak bisa menuntut secara lebih karena dia sudah menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh bidan. Itu contohnya. Nah, kalau pilihan atau choice ini penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa asuhan kebidanan yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan menerapkan aspek otonomi pribadi menentukan pilihannya sendiri. Ya, jadi ini dari sudut pandang klien kalau choice, ya, karena dia mengambil keputusannya ini ke atas dasar pilihannya dia sendiri dan atas dasar penjelasan yang sudah dijelaskan oleh si bidan. Nah, cara menghindari konflik. Nah, yang pertama, kita sebagai tenaga kesehatan bidan, ya, ini memberi informasi yang lengkap pada ibu. Kita harus memberikan informasi yang lengkap apa saja, jangan ada yang ditutupi, ya. Informasi yang jujur, tidak bias, dan dapat dipahami oleh ibu menggunakan alternatif media ataupun yang lain, dan lebih bagusnya itu adalah diberikan secara tatap muka, jadi langsung, ya, tidak lewat mungkin WhatsApp atau apa, ya, tapi lewat langsung tatap muka karena akan berbeda penerimaannya kalau kita memberikan informasi secara langsung tatap muka dan atau dengan via WhatsApp, itu akan berbeda. Terus, bidan dan tenaga kesehatan lain perlu belajar untuk membantu ibu menggunakan haknya dan menerima tanggung jawab keputusan yang diambil, ya. Jadi bidan dan tenaga kesehatan lain ini perlu belajar untuk membantu ibu menggunakan haknya dan menerima tanggung jawab keputusan yang diambil. Terus yang ketiga, hal ini dapat diterima secara etika dan menjamin bahwa tenaga kesehatan sudah memberikan asuhan yang terbaik dan memastikan ibu sudah diberikan informasi yang lengkap tentang dampak dari keputusan mereka, ya. Harus sudah dipastikan itu tadi, ibu memberikan informasi dampak dari keputusannya apa. Nah, itu harus dijelaskan supaya untuk menghindari konflik ini tadi, ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai isu etik, tentang dilema moral, konflik moral, ya, dan contoh-contohnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.